Jadi bagaimanapun kita melakukan amal soleh, maka ada kurangnya. Maka terkadang kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, namun jangan sampai kita putus asa karena Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. La nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dengan taufik Allah bisa dikumpulkan di sini untuk tentunya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kondisi kita sekarang ini sebagai pemberat amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita di penghujung dari kitab Arba'in Nawawi, hadis terakhir ya, yang nanti insyaallah pekan berikutnya kita ganti kitab ya. Nanti ulun cari kitab yang ringkas saja sehingga bisa selesai ya, tidak lama. Jadi hadis yang terakhir ke-42 dari kitab Arba'in Nawawi tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka telah kita ketahui bersama Imam Nawawi dalam kitabnya ini membuka hadis dalam kitabnya dengan hadis berkaitan tentang niat. Jadi kalau kita lihat kitab ini di pembukanya Imam Nawawi menyebutkan hadis tentang niat ya, tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Maka hal ini tujuannya agar kita senantiasa memperhatikan niat kita tatkala beramal. Kemudian beliau rahimahullah, itu Imam Nawawi, menutup kitab ini dengan hadis tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa? Luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini mengingatkan bahwa seberapa besar pun usaha kita untuk beramal soleh, ya, bagaimanapun niatnya, maka pasti tidak akan sempurna. Pasti tidak akan sempurna. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Istaqimu walan tuhsu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan pernah mampu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan pernah mampu. Maksudnya adalah ketika kita beramal soleh ya, dan berusaha untuk istiqomah, pasti ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang lalai dari keistiqomahan tersebut. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, istiqomahlah kalian. Ini kan sebenarnya perintah. Namun Nabi menjelaskan dan kalian tidak akan pernah bisa istiqomah. Kenapa demikian? Karena itu tadi ketika seseorang itu berusaha untuk istiqomah, maka ada hal-hal yang membuat dia lalai, kemudian meninggalkan keistiqomahannya dan seterusnya.
Maka di antara yang mengurangi istiqomah tersebut adalah melakukan perbuatan dosa. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah menyuruh kita untuk istiqomah, lalu Allah menyuruh kita untuk beristighfar. Beristighfar karena terkadang ketika seseorang itu istiqomah, entah menuntut ilmu agama ya ataupun yang lainnya, maka terkadang ada kurang dan lalainya sehingga harus disempurnakan dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimanapun kita melakukan amal soleh, maka ada kurangnya. Maka terkadang kita melakukan kemaksiatan, namun jangan sampai kita putus asa karena Allah Maha Pengampun. Makanya dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sering kita dengarkan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu sering melakukan kesalahan. Walaupun dia berusaha istiqomah, terkadang ada kekurangan dalam istiqomahnya, kesalahan dalam istiqomahnya. Maka dia harus beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kemudian melanjutkan istiqomahnya tersebut. Di sini Nabi menjelaskan kepada kita, dan memang benar bahwasanya seluruh anak Adam atau manusia itu khata', sering melakukan kesalahan. Namun Nabi menjelaskan harus diimbangi. Orang yang melakukan salah harus ada amalan yang mengimbangi dan menutup kesalahan-kesalahan tersebut. Maka Nabi melanjutkan, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah dengan banyak bertaubat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun usaha kita dalam menjalankan syariat ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semaksimal mungkin ya, maka kita tidak akan pernah luput dari dosa. Maka sehingga ya, hadis ini yang disusun oleh Imam Nawawi di penghujung kitab beliau ini mengingatkan kepada kita bahwasanya bagaimanapun usaha kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka tidak pernah luput dari perbuatan dosa ya. Tidak pernah luput dari perbuatan dosa, entah dosa dari mata ya, dosa dari telinga, kemudian dosa dari lisan ya. Makanya di sini seseorang yang sadar bahwasanya dia sering melakukan kesalahan, maka harus bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan dalam hadis ini ya, Imam Nawawi mengingatkan kepada kita agar senantiasa beristighfar, bertaubat ketika melakukan perbuatan dosa. Jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya, an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala ya bani Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bani Adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Ya bani Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis karena beliau menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun ya. Dari halus mamanya mengantar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dijadikan sebagai pelayan atau pembantu. Maka ketika seseorang bersama ya dengan orang yang memiliki ilmu agama, maka bukan hanya sekedar bersama saja, tetapi harus ada ilmu yang diambil dari orang yang membersamai para ulama. Maka di antaranya adalah sahabat yang mulia ini ketika dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pembantunya selama 10 tahun, maka bukan hanya sekedar berkhidmah, bukan hanya sekedar membantu menolong, enggak, tetapi banyak ilmu dan hadis-hadis yang didapatkan oleh sahabat Anas bin Malik sehingga beliau termasuk minal mukthirina fil hadis, minal mukthirin minas sahabah fil hadis atau fil riwayah,
termasuk sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kata beliau, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, Allah berfirman. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan Allah berfirman, itu menunjukkan hadis qudsi, menunjukkan dia adalah hadis qudsi yang Rasulullah sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak Adam. Jadi panggilan yang sering kita jumpai dalam hadis ya. Allah sering memanggil kita dengan sebutan ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Ini menunjukkan tasyrif, kemuliaan kepada Nabi Adam alaihissalam, yang mana kita ini memang keturunan beliau. Kemudian Allah banyak memanggil kita dengan sebutan ya bani Adam, wahai anak Adam. Sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Ini menunjukkan bahwa termasuk amalan yang menggugurkan dosa adalah dia berdoa kepada Allah dan mengharap apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ibadah yang menghilangkan dosa. Kemudian kata Allah, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu setinggi langit. Banyak benar berarti setinggi langit ya. Langit itu kan ada 7 lapis ya. Maka kalau seandainya dosa-dosanya sangat banyak setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka kata Allah, pasti aku akan mengampuni. Itu menunjukkan bahwasanya rahmat Allah sangatlah luas, ampunan Allah sangatlah luas. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, yang tadi seluas langit, ini sekarang sepenuh bumi. Kemudian engkau menemuiku, ya, dia meninggal dunia misalnya, tanpa melakukan kesyirikan kepadaku dengan sesuatu apapun. Jadi orang ini misalnya banyak dosanya, tetapi dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Makanya di antara keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia misalnya melakukan dosa yang lain, maka sangat mungkin dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dari satu sisi, walaupun dosa itu bukan dosa kesyirikan, maka hendaklah seseorang itu meninggalkan perbuatan dosa. Karena sejatinya ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa, itu bentuk dia memerangi Allah Subhanahu wa taala, bentuk kedurhakaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan seorang ulama yang sangat bagus ya. Jadi agar kita jangan meremehkan perbuatan dosa, dia mengatakan, janganlah engkau melihat kepada kecil dosa itu, tetapi lihatlah kepada siapa engkau melakukan perbuatan dosa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak meremehkan perbuatan dosa walaupun adalah dosa kecil, karena sejatinya perbuatan dosa atau durhaka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis ini ya menyebutkan tentang 3 sebab diampuninya dosa. Dalam hadis ini Allah taala menyebutkan tentang 3 sebab Allah mengampuni dosa hambanya. Yang pertama adalah berdoa dengan berharap kepada Allah. Jadi ketika kita berdoa, maka kita dengan mengharapkan Allah mengabulkan doa kita, mengharapkan Allah memberikan pahala kepada kita. Maka ketika dia berdoa dengan mengharap kepada Allah, maka termasuk apa? Termasuk ibadah yang menggugurkan dosa. Jadi doa itu sebenarnya adalah ibadah. Mau dia dikabulkankah atau adakah kita sudah berpahala? Kita sudah berpahala. Jadi ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, maka sejatinya itu menunjukkan diri dia sangat berhajat kepada Allah. Makanya orang yang tidak mau berdoa seakan-akan dia sombong kepada Allah, berarti dia tidak berharap kepada Allah, berarti dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun dia misalnya nih merasa banyak melakukan perbuatan dosa atau banyak memakan harta yang haram, sehingga dia merasa ini bisa dikabulkan karena dia
banyak melakukan pantangan-pantangan dari dikabulkannya doa. Walaupun dia seandainya meyakini demikian, maka tetaplah berdoa. Itu menunjukkan dia mengharapkan Allah, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan dia sedang beribadah, maka dia akan diberikan pahala. Ya, sekalipun misalnya Allah tidak mengabulkan permohonan dia, yang penting dia berdoa karena doa adalah ibadah. Maka di sini Allah menyebutkan 3 sebab diampuni dosa. Yang pertama adalah berdoa dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Jadi terdapat 2 syarat yang disebutkan dalam hal ini agar Allah mengampuninya. Yang pertama adalah berdoa. Jadi doa itu termasuk ibadah yang menggugurkan dosa. Kemudian yang kedua adalah berharap kepada Allah. Jadi berdoa sambil berharap. Ya. Berharap misalnya Allah mengabulkan doanya dan seterusnya. Maka ini termasuk sebab yang menggugurkan dosa. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang jenis pengabulan doa. Jadi ini sering kita ulang dan pian mungkin rancak juga mendengar dari ustadz bahwa cara Allah mengabulkan doa hamba ini bukanlah tidaklah mesti persis apa yang dia minta. Ulang. Allah mengabulkan doa hamba-hambanya terkadang tidaklah persis apa yang dia minta. Terkadang Allah mengabulkan dengan cara yang lain, dengan bentuk yang lain. Nah, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang sanadnya dinyatakan jayyid atau baik oleh Syekh Syu'aib Arnaud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yasrifa anhu minas su' mithlaha." Qalu idzan nukthir, qala Allahu akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung dosa dan doanya juga tidak memutus silaturahim, melainkan Allah akan memberikan salah satu dari 3 hal. Jadi yang jelas adalah ketika seseorang berdoa, jangan sampai doanya adalah sebuah dosa. Misalnya dia ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dijauhkan dari orang tuanya. Pada orang tuanya baik misalnya, lalu dia sakit hati karena sebuah ucapan dari orang tuanya, lalu dia memohon kepada Allah, "Ya Allah, janganlah saya pertemukan dengan orang tua saya." Maka ini adalah memutus silaturahim. Maka ini termasuk doa yang sifatnya adalah perbuatan dosa karena dia ingin dijauhkan dari orang tuanya, maka tidak boleh demikian. Intinya dia berdoa kepada Allah dengan isi yang baik-baik, maka Allah akan mengabulkannya salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah Allah akan kabulkan doanya sebagaimana yang dia pinta, entah misalnya langsung atau nanti ketika dia memang benar-benar sangat berhajat kepada isi doa tersebut. Jadi langsung Allah berikan di dunia sebagaimana yang dia minta. Misalnya dia minta rezeki yang luas, kemudian anak-anak yang misalnya sehat, kemudian yang baik, ya, yang saleh, maka Allah kabulkan langsung di dunia. Maka ini jenis yang pertama, bahwasanya apa yang dia minta Allah langsung kasihkan di dunia, cepat atau lambat. Tidak mesti langsung, enggak. Terkadang Allah tunda sesuai dengan kebutuhan dari si hamba tersebut. Kemudian yang kedua, Allah menyimpan atau menunda pengkabulannya baginya di hari kiamat. Maksudnya adalah Allah tidak kabulkan di dunia, tetapi Allah kabulkan di akhirat. Lalu bagaimana misalnya kalau pian berdoa minta mobil Pajero
Kemudian ternyata tidak Allah kabulkan, tapi di akhirat. Apakah pian dapat mobil Pajero di akhirat? Bukan seperti itu memahaminya. Maka Allah ganti dengan kebaikan, dengan pahala yang nanti pian ambil pada hari kiamat. Dan pasti pahala dan ganjaran tersebut sangat pian butuhkan di hari kiamat. Jadi Allah rubah dengan kebaikan, Allah rubah dengan pahala. Itu yang kedua. Jadi Allah tunda, kemudian nanti dikasihkan di mana? Di hari kiamat dalam bentuk pahala, dalam bentuk kebaikan. Itu pasti kita sangat mengharapkan kebaikan tersebut, pahala tersebut saat pada hari kiamat. Karena ya huru-haranya luar biasa pada hari kiamat, sehingga kita sangat membutuhkan pertolongan Allah berupa pahala-pahala tersebut. Ternyata banyak pahalanya. Ternyata itu adalah dari doa-doa pian yang pian panjatkan setiap hari kepada Allah. Allah simpan, Allah sangat tahu kapan kita butuhkan, ternyata pada hari kiamat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jenis pengkabulannya adalah Allah Subhanahu wa taala memalingkannya dari keburukan semisal darinya. Misalnya dia ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin banyaklah hal-hal yang dia minta kepada Allah. Kemudian Allah tidak mengabulkan dengan jenis yang dia minta, tetapi Allah palingkan dia dari keburukan sebesar yang dia minta. Jadi pengkabulannya adalah misalnya pian ingin diberikan harta yang luas, ternyata sampai meninggal dunia kada sugihan misalnya, tetapi Allah banyak menghindarkan pian dari segala jenis keburukan. Ternyata walaupun misalnya ekonomi kita kayak itu gitu-gitu aja, tetapi ternyata Allah banyak memberikan pian kesehatan, kemudian nikmat aman, bahagia, kemudian makan kada bepantangan, sampai tuha pian makan kada bepantangan, subhanallah. Maka ini termasuk hal-hal yang jenisnya pengkabulan doa ketika doa yang kita minta isinya tidak dikabulkan itu, tetapi diganti dengan dihindarkan dari keburukan, dan kejahatan dan seterusnya. Ya, maka ini juga termasuk jenis pengkabulan doa. Maka bisa jadi pian yang sehat terus, misalnya kalau garing pun garing biasa aja, ya, itu gara-gara Allah mengabulkan doa pian dengan menghindarkan dari segala keburukan. Nah, setelah mendengar tiga jenis pengkabulan doa yang Nabi sampaikan ini, bagaimana reaksi para sahabat? Nah, maka para sahabat mengatakan, kalau begitu kami akan memperbanyak doa, karena pasti akan dikabulkan. Entah tadi sesuai dengan isi yang diminta langsung di mana? Di dunia, atau nanti Allah kabulkan di akhirat berupa mendapatkan pahala-pahala kemudian yang mereka sangat butuhkan pada hari kiamat tersebut. Atau bentuknya doanya tadi memang tidak dikabulkan sebagaimana yang dia minta, namun dia dihindarkan dari keburukan-keburukan. Maka kata para sahabat, kalau begitu kami akan memperbanyak doa, karena nggak ada ruginya. Tidak ada ruginya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh seandainya kita berandai-andai kalaupun tidak dikabulkan, maka dia dapat pahala, karena doa adalah ibadah. Karena doa adalah ibadah. Walaupun ternyata misalnya nih tidak dikabulkan oleh Allah, maka doa adalah ibadah. Ketika dia berdoa, maka dia sedang beribadah, maka dia mendapatkan pahala. Nah, maka dari hadis ini disimpulkan seseorang itu ketika berdoa, kalau seandainya dia meninggalkan pantangannya, ya, tidak memakan harta yang haram, maka pasti dikabulkan dari salah satu dari tiga tadi. Entah dikabulkan permohonannya sebagaimana isinya, ya dia minta misalnya diluaskan rizki, memang langsung Allah kabulkan di dunia, atau yang kedua dikabulkan di akhirat, ya dikabulkan di akhirat. Kemudian yang ketiga dipalingkan dari keburukan semisal yang dia minta. Contoh yang lain misalnya seseorang minta sesuatu kebaikan yang besar. Contoh, seseorang meminta sesuatu kebaikan yang besar. Kemudian Allah mengabulkannya dengan memalingkan keburukan sebesar yang dia minta. Nah, keburukan sebesar kebaikan yang dia minta. Maka ini adalah salah satu dari tiga jenis pengkabulan doa. Maka sehingga seseorang itu ketika berdoa, maka janganlah dia berburuk sangka. Jangan sampai kita merasa kada dikabulkan, ya. Walaupun ternyata yang kita minta itu tidak dikabulkan, bisa jadi Allah mengabulkan dalam bentuk yang lain. Nah, mengabulkan dalam bentuk yang lain. Kayak tadi misalnya,
Kita rata-rata berdoa kepada Allah agar Allah meluaskan rizki kepada kita. Namun ternyata Allah tidak mengabulkannya. Maka kita tetap harus berbaik sangka karena Allah Maha Tahu. Bisa jadi kalau seandainya Allah memberikan pian harta yang banyak, pian tidak bisa mengelolanya. Ternyata harta tersebut malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin, ya. Sangat mungkin. Makanya Allah tidak mengabulkan dengan jenis itu, dikabulkan dalam bentuk yang lain. Sehingga kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dalam riwayat yang lain, ternyata Allah mengabulkan doa si hamba dalam bentuk yang lain, yaitu diampuni dosanya. Diampuni apa? Dosanya. Ternyata pengampunan dosa itu adalah jenis pengkabulan. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Tabrani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Imma an yaghfira lahu biha dzamban qad salaf." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Itu juga termasuk salah satu jenis pengkabulan. Ketika dia berdoa tidak diberikan sebagaimana yang dia minta, tetapi Allah mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Yang keempat, dalam riwayat Imam Tabrani, yaitu Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah dikerjakan di masa lalu, sehingga tidak ada ruginya seseorang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam banyak keadaan, ya, Allah menyuruh kita berdoa. Kemudian ketika masuk masjid baca doa, ya. Kemudian keluar masjid baca doa, masuk WC berdoa pulang, keluar WC maka berdoa pulang. Jadi sangat banyak yang diperintahkan dalam syariat walaupun tidak wajib, ya. Ketika kita melakukan sebuah aktivitas maka diawali dengan doa, ya. Terlebih di waktu-waktu yang mustajab, ketika sujudkah atau setelah tahiyat sebelum salam, ya. Kemudian di sepertiga akhir setiap malam, ya. Kemudian hari Jumat setelah asar sebelum maghrib, maka ini termasuk waktu-waktu yang mustajab. Apalagi musim hujan. Nah, kalau hujan maka termasuk waktu yang mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada ruginya orang yang berdoa. Apalagi ternyata Allah mengkabulkan di akhirat. Maka kita pasti sangat membutuhkan pertolongan Allah berupa pahala-pahala yang banyak yang menjadi bekal satu-satunya kita pada hari kiamat. Ternyata itu dari doa-doa yang tidak Allah kabulkan langsung di dunia, tetapi dikabulkan di akhirat. Makanya Allah berfirman berkaitan tentang doa, ya. Orang yang tidak berdoa maka Allah katakan sebagai orang yang sombong. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, surah Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Dengan tadi 4 dari jenis pengkabulan doa tadi, entah langsung di dunia, cepat atau lambat, ya, atau Allah simpan nanti dan dikabulkan di akhirat. Kemudian yang ketiga, dia dipalingkan dari keburukan. Yang keempat, diampuni dosa yang telah lalu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, termasuk tidak mau berdoa, berarti dia tidak mau beribadah, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang sangat hina. Kemudian para ikhwas sekalian, doa seseorang akan dikabulkan di antara syaratnya adalah tadi dia berharap kepada Allah dan tidak berburuk sangka kepada Allah. Jadi memang ada pantangan-pantangan. Kenapa doanya tidak dikabulkan? Selain faktor kayak makanan yang haram, menggunakan baju yang haram. Menggunakan baju yang haram contohnya apa? Contohnya kalau orang itu menyuap pian memberi baju partai. Itu masuknya adalah risyuah, ya, sogokan. Bahkan para ulama MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa tidak boleh menerima serangan pajar, tidak boleh menerima hadiah dalam rangka untuk membeli suara kita. Maka dalam hadis yang berkaitan tentang orang yang safar, ya, orang safar kan termasuk kondisi mustajab doa. Kemudian wajahnya berdebu, rambutnya acak-acakan, karena orang safar zaman dulu itu
Ketika safar ya ketahuan bajunya usang, muhanya berminyak, ya. Kemudian rambutnya penuh dengan debu. Orang yang seperti ini ketika berdoa ini mustajab. Karena kondisinya memprihatinkan. Dia ketika safar, kemudian kondisi yang demikian kalau berdoa dia dikabulkan dengan penuh kehinaan yang dia miliki. Namun ternyata bagaimana bisa dikabulkan? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun juga pakaian yang haram. Maka hati-hati ya berkaitan dengan menggunakan pakaian yang haram. Berkaitan dengan suap ini maka tidak boleh kita ambil. Walaupun bentuknya hanya baju kaos misalnya atau kalender misalnya. Terkadang kita bingung tiba-tiba di hadapan rumah kita ada kalender. Ada surah Yasin. Nah, kemarin di rumah ulun tiba-tiba berandakan surah Yasin. Ya. Kemudian ada yang bertanya, lalu bagaimana? Kayak tadi tiba-tiba diandak baras misalnya. Ini kemana? Siapa yang menjulung? Ada makanan di hadapan rumah, di halaman rumah kita, kemudian ada gambarnya. Caleg ini pilih ini, jar. Lalu bagaimana kita mengembalikannya kalau kita kada tahu? Maka pian kasihkan kepada orang fakir miskin. Maka kasihkan kepada fakir miskin. Ya. Jadi pian kasihkan kepada orang fakir miskin. Tapi gambarnya pian ambil. Gambarnya pian ambil, foto-foto orang tadi, coblos nomor ini aja, maka pian ambil. Kemudian pian kasihkan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir dan miskin. Ini cara kita untuk tidak menerima bantuan berupa makanan tersebut. Maka, ketika dia berdoa, syarat diterima doa diantaranya adalah selain dia tidak memakan makanan haram, menggunakan pakaian yang haram, ya, adalah berharap kepada Allah dan tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengabulkan doanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Kemudian hadis yang lain, hadis kudusi, anna inda dhanni abdi bi. Yang pertama, hadis pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati orang yang lalai. Jadi dia berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk syarat dikabulkan doa, kita berharap doanya dikabulkan. Kemudian juga jangan berburuk sangka. Maka dalam hadis yang lain, hadis kudusi, Allah berfirman, "Anna inda dhanni abdi bi." Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita menyangka, berbaik sangka bahwasanya Allah mengabulkan, maka Allah akan mengabulkan. Kemudian para ikhwas sekalian, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa hamba-hambanya sebanyak apapun yang dia lakukan. Intinya adalah kita senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lain ya Rasulullah juga bersabda, "Idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ti, walakin liya'zimil mas'alah wal yu'azzimir raghbah fa innallaha la yata'azamuhu syai'un a'tahu." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian berdoa, maka janganlah dia katakan ungkapan seperti ini, ya, jangan dikatakan, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki." Nah, enggak usah, ya. Maka tidak usah kata-kata jika Engkau menghendaki, enggak usah. Maka katakan saja, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku." Tidak usah disambung dengan ungkapan, "Kalau pian hendak juapang." Jangan, tidak boleh dikatakan seperti itu. Berarti kan dia tidak yakin dengan doanya, ya, maka harus tegas, kemudian dia berbaik sangka kepada Allah dengan ungkapan, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku." Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuatkanlah tekad dalam meminta. Kuatkanlah tekad dalam meminta. Dan besarkanlah rasa pengharapan. Sesungguhnya tidak ada satupun yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan. Maka hendaklah kita bertekad bahwasanya Allah mengabulkan, membesarkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Dan yang menunjukkan bahwasanya sangat mudah bagi Allah, tidak sulit bagi Allah mengabulkan dosa-dosa hambanya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi yang begitu luas dan sangat besar ini? Mudah bagi Allah, apalagi hanya mengabulkan doa kita saja, ya. Maka hendaklah seseorang itu memiliki tekad dengan keyakinan bahwasanya Allah mengabulkan dari setiap doanya. Entah tadi dari 4 jenis yang sudah kita sampaikan, sehingga tidak ada tidak ada celah untuk berburuk sangka kepada Allah. Hendaknya dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah setiap doa-doa yang dia panjatkan. Sekalipun ternyata tidak pernah dikabulkan di dunia, maka dia berbaik sangka Allah kabulkan dia di mana? Di akhirat kelak. Kemudian para ikhwas sekalian, dalam hadis ini ya, yang kedua, sebab dihapuskan dosa. Tadi kan sebab yang pertama adalah doa, berdoa dengan penuh pengharapan dan berbaik sangka. Sebab yang kedua dalam hadis ini agar dosa-dosa diampuni adalah dengan istighfar. Dengan istighfar. Istighfar maknanya adalah meminta ampun dengan ucapan seperti astagfirullah. Jadi istighfar ini beda dengan taubat. Ya, istighfar beda dengan taubat. Kalau istighfar itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja. Tetapi istighfar tidak menghapuskan dosa besar. Maka istighfar dosa besar itu dihapuskan dengan bertaubat. Dosa besar itu bisa dihapuskan dengan bertaubat. Yang kedua sebab diampuni dosa ya, yang kecil tentunya adalah beristighfar. Maka istighfar adalah maknanya kita meminta ampun kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah dengan ucapan seperti astagfirullah, aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini di dalam Al-Qur'an ya, Allah menyebutkan dengan berbagai macam sebutan. Jadi kalimat istighfar ini dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dengan berbagai macam penyebutan. Yang pertama, Allah memerintahkan kita beristighfar. Allah menyuruh kita untuk beristighfar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Ini perintah. Dan kalian minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, Allah memuji orang-orang yang beristighfar. Allah memuji orang-orang yang beristighfar. Allah memuji mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan mereka ini tentang sifat orang beriman ya. Apa sifat orang beriman itu? Dan mereka selalu beristighfar kepada Allah di waktu sahur, sahur. Ini termasuk waktu yang mustajab adalah waktu sahur. Ya, waktu sahur. Jadi kalau pian misalnya setengah jam sebelum subuh bersahur, itu waktu yang mustajab. Makanya ngapain ketika waktu sahur? Nah, kalau kita kan kalau bulan puasa maka tayangan di Indonesia ini seraba lawak. Seraba apa? Lawak. Hendak membuka nonton lawak, imbah tarawih nonton lawak, subuh pas sahur pun nonton lawak. Nah, maka yang benarnya bukan menonton lawak, tetapi disuruh beristighfar. Di waktu sahur disuruh apa? Beristighfar. Allah memuji orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya. Bukan apa? Menonton lawak tadi, acara komedi dan seterusnya. Maka Allah memuji orang-orang yang beristighfar terlebih di waktu sahur. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan akan mengampuni orang yang beristighfar. Di antara bentuk kalimat istighfar dalam Al-Quran, yang pertama tadi adalah Allah memerintahkan beristighfar. Yang kedua, Allah memuji orang yang beristighfar. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan ampunan bagi orang yang beristighfar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, thumma yastaghfirillah, yajidillaha ghafurur rahima." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan dan menganiaya dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian, tadi ulun sebutkan tentang istighfar dan taubat. Apa bedanya? Ya, apa bedanya? Maka perbedaannya adalah taubat harus terpenuhi dengan syarat-syaratnya. Jadi jawabannya adalah perbedaan antara istighfar dan taubat. Istighfar yang sempurna
sama dengan taubat. Istighfar yang sempurna sama dengan taubat. Dalam artian ketika dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin sempurna ya, maka dia harus memenuhi kriteria yang ada pada taubat. Makanya istighfar itu akan sempurna kalau diiringi dengan taubat. Istighfar akan sempurna kalau diiringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang beda. Istighfar kan ucapan astagfirullah, minta ampun. Sedangkan bertaubat itu tidaklah dikatakan bertaubat kecuali dia memenuhi syaratnya. Seperti harus menyesal ya, telah melakukan. Kemudian syarat taubat bertekad tidak mengulangi ya. Kemudian syarat taubat lagi adalah berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Kalau berkaitan dosanya dengan orang lain maka harus minta maaf, dihalalkan. Ini adalah syarat dari bertaubat. Sedangkan istighfar hanya sekedar mengucapkan astagfirullah. Makanya istighfar ini menjadi sempurna kalau diiringi dengan taubat. Maka akan menghapuskan dosa kecil maupun dosa besar ketika diiringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat harus dipenuhi dengan syarat-syaratnya. Sedangkan istighfar yang tidak sempurna, yang tidak diiringi dengan taubat, maka bisa jadi dia melakukan perbuatan dosa setelah dia beristighfar. Ya, setelah dia beristighfar. Kemudian para ikhwah sekalian, di antara keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini kita ucapkan istighfar astagfirullah astagfirullah. Di antara keutamaan kita rancak beristighfar kepada Allah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Beruntunglah bagi orang yang mendapatkan pada catatan amalnya istighfar yang banyak. Jadi kan semua amal yang kita lakukan itu akan dibukukan, ada catatan-catatannya. Kalau ternyata di catatan-catatan tersebut banyak istighfarnya, ditulis banyak istighfarnya, maka kata Rasulullah dia adalah orang yang sungguh beruntung. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia beristighfar ketika berkendaraan ketika menghadangi lampu merah ya, dan seterusnya. Jadi sangat banyak waktu sebenarnya untuk beristighfar kepada Allah. Dan istighfar ini termasuk zikir ya, yang tidak disyaratkan harus berwudu. Memang afdalnya berwudu kalau berzikir. Tetapi terkadang kita berkendaraan, pakai mobil, kemudian macam-macam lah waktu kondisi-kondisi kita di tengah jalan di luar rumah, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga yang diampuni dosa dengannya adalah mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi. Nah, ini banyak benar sepenuh bumi. Kemudian engkau menemuiku tanpa melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Maka ini adalah termasuk keutamaan yang luar biasa dari mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan, di mana sangat mungkin Allah mengampuni dosa-dosa yang lain ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini hendaknya seorang muslim senantiasa memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan melakukan amal saleh yang hanya dipersembahkan untuk Allah. Kemudian dia belajar tentang jenis-jenis kesyirikan agar dia bisa menghindarinya sehingga Allah akan senantiasa mengampuninya, terlebih ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertawakal kepada Allah agar segala urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah lindungi ya, Allah bantu. Entah urusan dunia atau urusan beragama. Makanya di antara doa yang kita baca ya
Dan doa ini adalah Nabi yang baca. Nabi sering membaca doa ini. Maka di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kata Rasulullah dalam doanya, wahai Rabb yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, ya hayyu ya qayyum. Bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Nah, jadi setelah bertawassul dengan menyebutkan nama-nama Allah, ya, dan bertawassul dengan sifat Allah, rahmah, kasih sayang, lalu Nabi memanjatkan doa. Jadi kalau ingin perhatikan doa-doa Nabi itu, maka biasanya Nabi mengawali dengan menyebutkan nama-nama dan sifat Allah. Jadi dalam doa itu bertawassul dengan menyebutkan nama-nama dan sifat Allah. Maka Nabi menyebutkan nama Allah ya hayyu ya qayyum, kemudian menyebutkan birahmatika, sifat Allah, Allah kasih sayang. Baru Nabi sebutkan isi doanya, aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaikilah urusanku seluruhnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar Allah senantiasa memperbaiki urusan beliau seluruhnya. Entah urusan berkaitan dengan masalah dunia atau urusan berkaitan dengan masalah agama, seperti tadi mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau serahkan diriku kepadaku sekalipun hanya sekejap mata saja. Jadi jangan sampai kita bertawakal kepada diri kita sendiri. Jadi terhadap urusan kita sendiri, maka jangan bertawakal kita kepada kemampuan kita sendiri, keahlian kita, kepintaran kita, jangan. Tetap menyandarkan diri kita, bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid ini bisa menghapuskan dosa-dosa sekalipun ternyata dia tidak berdoa dan beristighfar. Kan tadi ulun sebutkan dalam hadis ini bahwa sebab dikabulkan doa berdoa dengan penuh pengharapan, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian yang kedua dengan beristighfar. Seandainya orang yang mentauhidkan Allah ini, ya, dia lupa misalnya beristighfar, lupa berdoa, maka Allah mengampuni dengan sebab dia mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang menghapuskan dosa dalam hadis ini adalah amalan soleh, amal soleh. Maka entah kita menuntut ilmu agama, salat 5 waktu, ya, salat sunnah, ya, bersedekah, berzikir, baca Quran, maka ini juga termasuk apa? Menghapuskan dosa-dosa. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhhibnas sayiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, maksudnya pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, tapi ini ingat, yang dihapuskan adalah dosa kecil. Yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Kemudian cukup banyak sebenarnya hal-hal yang habis ke waktunya. Hal-hal yang bisa menghapuskan dosa, ya. Seperti misalnya doa orang beriman kepadanya. Jadi kita mengatakan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Misal khatib nih di khutbah kedua, dia berdoa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi seseorang yang mendoakan orang lain itu juga termasuk dihapuskan dosa-dosanya. Makanya ketika ada orang tua kita meninggal dunia, atau ada guru kita meninggal dunia, keluarga kita meninggal dunia, apakah kita memintakan ampun untuknya itu bermanfaat? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Makanya kalau berziarah, berdoalah untuknya agar Allah misalnya melampangkan kuburnya, mengampuni dosa-dosanya, maka itu bermanfaat untuk dia di alam kubur. Maka bisa jadi yang asalnya disiksa nggak jadi disiksa gara-gara ada orang-orang yang memintakan ampun untuk penghuni kubur tersebut, sehingga itu bermanfaat untuk si mayit atau yang masih hidup. Jadi doa orang beriman yang masih hidup yang mendoakan orang lain itu bisa menggugurkan dosa-dosa orang lain tersebut. Kemudian juga termasuk kafarat dosa adalah musibah-musibah yang menimpanya, termasuk
juga adalah tadi musibah-musibah yang kecil, yang besar, dan seterusnya. Maka ini juga termasuk hal-hal yang bisa menghapuskan dosa-dosanya dengan syarat bisa sabar. Bisa sabar. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini kita sudah menghabiskan dan menamatkan kitab Arba'in Nawawi yang berjumlah 42. Nah, maka sehingga yang paling inti adalah mudah-mudahan dan harus kita bisa amalkan segala sesuatu yang sudah kita dapatkan berupa ilmu agama. Ya, Masya Allah. Jadi ada yang bertanya, dia menikah tetapi bukan dengan jalur ta'aruf, tapi dengan pacaran. Dan saya ingin bertobat kepada Allah dari dosa yang telah lalu ketika berpacaran tadi. Apakah diterima? Biar tenang, soalnya ada perasaan kayak sudah kebanyakan. Ya tentu ketika makanya tadi disebutkan dalam hadis ini, walaupun ada dosa hamba ini setinggi langit, mau ganal banar setinggi langit, dan juga sepenuh bumi, ya, maka ketika dia melakukan amalan-amalan penggugur dosa, entah tadi dengan bertaubat kepada Allah, ya, yang jelas intinya adalah dia harus bertaubat dengan sebenar-benar taubat, dengan memenuhi persyaratannya. Maka dia menyesal telah melakukan pacaran tadi. Ini sudah menyesal nih. Kemudian yang kedua tidak bertekad tidak mengulangi. Jangan pacaran lagi lawan anak orang misalnya. Maka dia bertekad tidak mengulangi. Yang ketiga berhenti. Nah, berhenti dari pacaran. Dia sudah berhenti, bertekad tidak mengulangi dan menyesal. Ini sudah sempurna taubatnya. Maka kalau dia bertaubat dengan syarat-syaratnya, insya Allah akan Allah hapuskan dosa-dosa seluruhnya. Kan di sini membuat hatinya tidak tenang. Memang benar bahwa karakter dari dosa adalah membuat diri itu tidak tenang, ya. Tidak tenang, merasa kada nyaman, merasa hidup itu hampa. Nah, itu bisa jadi gara-gara perbuatan dosa. Maka dengan bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Kemudian juga dengan memperbanyak amal soleh. Nah, dengan memperbanyak amal soleh agar mengimbangi dosa-dosa yang telah lalu, maka perbanyaklah amal soleh. Maka dengan belajar menuntut ilmu agama, hanya sekedar duduk aja pian, itu sudah beramal soleh, ya, menuntut ilmu agama. Salat, kemudian kalau laki-laki maka dengan salat berjamaah. Nah, terlebih salat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka agar jangan sampai dia kembali kepada kebiasaan terdahulu, maka benar-benar dia memperhatikan kualitas dari sholatnya berjamaah, kemudian dengan khusyuk, ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang kedua ini tidak bisa ulun jawab, nanti insya Allah pian tanyakan kepada ustadz yang lain. Intinya adalah berkaitan dengan dosa yang pernah kita kerjakan. Kalau dosanya tadi berkaitan antara kita dengan Allah, maka syarat taubatnya ada 3. Yang pertama menyesal telah melakukan, yang kedua bertekad tidak mengulangi, yang ketiga berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Kalau seandainya dosanya berkaitan dengan orang lain, maka minta halal, maka dibereskan. Kalau itu hutang, Allah sebenarnya asing membayari, nah itu pian bayari dulu. Kemudian berkaitan dengan barang yang diambil macam-macam, maka kembalikan. Enggak bisa pian hanya menuntaskan untuk Allah, enggak bisa. Makhluk pun harus dituntaskan, dikembalikan, dikadarkan berapa nih duitnya dan seterusnya. Maka ini ketika dia melengkapi syarat-syaratnya, pasti Allah akan menerima taubatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Semoga hadis-hadis yang telah kita baca ini bisa kita amalkan dan Allah akan memberkahi dan memberikan manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.